Selamat pagi, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update pagi edisi Kamis 2 Februari 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Beberapa hari menjelang vonis hukuman Verdi Sambo, pengamat menilai terdakwa tak akan mau tenggelam sendirian dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Vonis hukuman ringan akan diperjuangkan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso dalam program Niluh Kompas TV pada Rabu 1 Februari. Sugeng menilai gerilya akan dilakukan terdakwa Verdi Sambo demi mendapatkan vonis hukuman lebih ringan. Ada beberapa orang di dalam institusi Polri yang tidak ingin adanya kegaduhan. Menurutnya, Sambo tak ingin tenggelam dalam vonis sendirian. Jika Ferdi Sambo mengungkap kartu truf, maka akan terjadi kegaduhan di institusi Polri. Menurut Sugeng Teguh Santoso, saat ini ada kekuatan besar yang mencoba menghindarkan Ferdi Sambo dari hukuman maksimal. Komunikasi kasus Sambo sudah bisa diprediksi oleh aparat penegak hukum, polisi atau institusi polisi. Dikatakan Sugeng, sejak ditetapkan sebagai tersangka, Sambo sudah melakukan lobi-lobi dengan jaringan yang dimiliki, yakni mantan Satgasus Polri. Yang beredar namanya ada di daftar Satgasus 420 orang yang dilobi oleh Sambo. Perlawanan pertama Sambo ketika ia ditetapkan sebagai tersangka dan muncul diagram konsorsium Judi 303, Sambo melawannya dengan membuat versi lain. Lalu perlawanan kedua ketika ada isu perlindungan atau backup illegal mining dengan munculnya surat laporan hasil penyelidikan atau LHP yang ditandatangani. Menjelang sidang Sambo mengakui adanya LHP itu dan meminta wartawan untuk menanyakan ke pejabat yang berwenang. Namun seminggu kemudian ia justru menyatakan tidak berwenang terkait hal tersebut. Ditanya soal dengan siapa Sambo berkomunikasi, jawabnya adalah dengan petinggi Polri. Mahfud MD menyebutkan sosok itu berpangkat Brigjen yang bertugas sebagai pelaksana. Perlawanan Sambo lainnya yakni dengan adanya gugatan yang dilayangkan ke Presiden dan Kapolri terkait pemberhentian dirinya di Polri. Lalu perlawanan yang paling tampak adalah ketika Ferdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa. Sugeng melihat tuntutan itu sebagai bukti berhasilnya tekanan yang diberikan oleh Ferdi Sambo. Hal ini terlihat dari tidak adanya hal yang meringankan di tuntutan, namun Sambo hanya dituntut hukuman seumur hidup. Menurut Sugeng, masyarakat awam melihat tuntutan seperti ini akan berpendapat bahwa kalau tidak ada hal yang meringankan harusnya dihukum mati. Namun tidak demikian, menurut Sugeng, justru tidak adanya hal yang meringankan saja dihukum tuntutan seumur hidup. Berarti ketika nantinya ada hal yang meringankan, hukuman Sambo layak untuk diturunkan. Dari tuntutan ini, Sugeng melihat tanda-tanda jaksa memang sengaja memberikan ruang pada hakim untuk mengisi hal yang meringankan ini untuk kemudian menurunkan hukuman Sambo. Menurut Sugeng, hal itu membuktikan bahwa strategi yang dibuat oleh Ferdi Sambo rumit. IPW membaca bahwa SIN itu sudah sampai dan sudah terjadi komunikasi bahwa Sambo menginginkan dirinya tidak dihukum berat. Sugeng memperkirakan dengan segala gerilya yang dilakukan oleh Sambo, diprediksi vonisnya tidak akan maksimal alias bukan hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman mati. Apalagi lanjut Sugeng dilihat dari tuntutan terdakwa lain seperti Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal ada disparitas yang sangat besar. Putri Kuat dan Riki hanya dituntut 8 tahun penjara. Padahal dalam konsep disparitas perbedaan sanksi pidana untuk para pelaku yang terbukti bersama melakukan. Intelektual, dader, dan peserta lain sebagai pendukung tidak boleh terlalu jauh. Yang pasti, saat ini semua pihak masih bergerak sampai pertarungan selesai. Sebelas hari menjelang vonis hukuman Ferdi Sambo, Mahkamah Agung tak mendengar adanya lobi-lobi yang akan meringankan hukuman terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J ini. Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Hengandro mengatakan sejauh ini dirinya tidak pernah mendengar upaya-upaya lobbying yang dilakukan oleh pihak Ferdi Sambo. Terlepas dari itu, dirinya meyakini pihak majelis hakim tidak akan gentar. Ia yakin dengan majelis hakim yang menangani perkara ini tentu akan menjaga independensinya.
Andi juga mengatakan hakim yang bertugas menyelesaikan perkara ini merupakan hakim yang layak dan pantas untuk memegang kasus tersebut. Hakim-hakim terpilih itu mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun. Diketahui sebelumnya, jadwal sidang vonis Verdi Sambo akan digelar pada 13 Februari 2023. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah dituntut seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Adapun tiga hakim tersebut adalah Wahyu Iman Santoso, pemimpin sidang, kemudian Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono. Penasihat hukum Ferdi Sambo Rasamal Aditonang mengatakan bahwa kliennya sudah menyiapkan mental saat ini untuk menghadapi vonis dari hakim dalam kasus tewasnya Brigadir J. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Rasa Mala setelah mendampingi kliennya dalam sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 31 Januari. Menurut Rasa Mala yang perlu menyiapkan mental justru masyarakat untuk memberikan kesempatan hakim mempertimbangkan putusan secara jernih. Kemudian Rasa Mala mengingatkan bahwa perkara yang dihadapi kliennya ini sangat sulit menentukan nasib bagi terdakwa hingga keluarga. Rasa Mala berharap vonis yang dijatuhkan kepada kliennya di bawah tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum. Ia juga berharap hakim tak terpengaruh dari pihak manapun sehingga berlaku adil dan objektif. Kemudian Rasa Mala berharap kliennya bisa divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman seumur hidup untuk Verdi Sambo. Rasa Mala melanjutkan pihaknya akan melihat hakim akan merekonstruksi perkara kliennya. Ia juga berharap hakim bisa melihat berdasarkan fakta di persidangan dan memutuskan secara adil untuk semuanya. Nur 23 tahun penumpang mobil Audi A6 yang menabrak Selvi Amalia Nuraini di Cianjur dikabarkan sering mengendarai mobil mewah. Nur yang sebelumnya mengaku sebagai istri kedua perwira polisi berinisial Kompoldi ini juga mengendarai kendaraan pabrikan Eropa jenis Mercy. Namun tak diketahui secara pasti detail kendaraan yang dikendarai oleh Nur tersebut. Sementara itu Yudi Junadi, kuasa hukum tersangka sopir penabrak Selvi Sugeng, mengatakan mobil yang digunakan saat kecelakaan adalah mobil milik suami Nur. Mobil Audi tersebut dipinjamkan kepada Nur karena mobil Mercy-nya berada di bengkel. Yudi menerangkan, Nur juga pernah membawa mobil lain yakni jenis Toyota Fortuner berwarna putih. Mobil tersebut dikendarai oleh Sugeng yang merupakan sopir dari Nur. Mobil tersebut dibawa saat Sugeng dan Nur pertama kali bertemu dengan Yudi. Namun Yudi tak mengetahui kepemilikan mobil Fortuner tersebut. Namun pada saat pergi meninggalkan Sugeng, mobil tersebut kemudian langsung dikendarai oleh Nur sendiri. Sementara itu di sisi lain, tim kuasa hukum Sugeng pengemudi Audi yang dijadikan sebagai tersangka akan terus melakukan pendampingan. Tim kuasa hukum Sugeng, Anita Nasrullah mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendampingan terhadap kliennya. Namun, pihaknya tidak akan melakukan penangguhan penahanan karena pasal ancaman yang dikenakan hukumannya lebih dari 5 tahun. Selain itu, dirinya mengatakan selama pendampingan terhadap tersangka proses penyelidikan berjalan lancar, namun sedikit ada tekanan setelah pulang pemeriksaan di sekitar TKP. Menurutnya saat dilakukan pengecekan terhadap barang bukti mobil jenis Audi terpasang plat nomor B99LS dengan seri A12. Setelah pulang, plat nomor yang terpasang menjadi B1492KH. Ia mengatakan setelah saat itu mulai ada tekanan dari pihak kepolisian hingga bentakan dari tersangka. Anita mengatakan Sugeng mengetahui tipe mobil Audi tersebut yakni seri A8 setelah diberitahu oleh bosnya. Yang menambahkan tidak ada perubahan keterangan yang diungkapkan oleh Sugeng sudah dari sejak pertama ditetapkan sebagai tersangka hingga penahanan yakni tidak merasa menabrak korban. Nur 23 tahun penumpang mobil Audi yang menabrak Selvi Amalia Nuraini memberikan keterangan yang berbeda-beda sejak insiden tersebut.
Yudi Junadi, kuasa hukum sopir Nur, Sugeng mengendus kejanggalan dari keterangan yang diberikan Nur. Nur yang berada di kursi penumpang mobil Audi tersebut mengaku kendaraan yang ditumpanginya tidak menabrak. Namun kepada pihak kepolisian, Nur mengaku mobilnya menabrak Selvi Amalia. Yudi menduga Nur dipengaruhi oleh seseorang untuk mengubah pengakuannya. Yudi menilai ada satu keterangan yang dinilainya palsu. Keterangan Nur yang berubah-ubah itu, lanjut Yudi, kemungkinan diatur oleh teman dekatnya yang disebut sebagai anggota polisi berinisial Kompol D, sehingga Nur menyebutkan bahwa mobil Audi tidak menabrak. Yudi menjelaskan secara faktual dan fakta ada dua keterangan Nur yang berubah-ubah dalam waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Karena itu Yudi memohon agar Nur untuk diperiksa kembali karena ada dua keterangan yang berbeda terkait kasus kecelakaan yang disebabkan mengakibatkan Selvi Amalia Nuraini meninggal dunia. Selain itu, Yudi berharap statement resmi yang dikeluarkan pihak kepolisian agar lebih diperdalam, sehingga jangan sampai menyatakan bahwa Nur tidak ada hubungannya dengan petugas di lapangan. Yang menambahkan sebagai lembaga yang dengan sumber resmi negara seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan statement ke publik. Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan tidak akan meminta keterangan ulang dari Nur. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan keterangan yang diberikan Nur sejauh ini dinilai sudah cukup, sehingga pihaknya tidak akan memintai keterangan ulang. Terkait keberadaan Nur, Doni mengaku pihaknya sendiri tidak tahu-menahu soal hal tersebut. Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan berkas kasus tabrak lari hingga meninggalnya Sylvia Amalia Nuraini mahasiswa Universitas Surya Kencana. Saat ini tersangka pengemudi mobil Audi sudah dilakukan penahanan di Polres Cianjur setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan petugas. Sebelumnya diberitakan Polres Cianjur resmi melakukan penahanan terhadap tersangka Sugeng, pengemudi mobil Audi A6 yang melindas Selvi Amalia, mahasiswa Universitas Surya Kencana. Selvi Amalia sendiri meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bandung, Kampung Sabandar, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Cianjur pada Jumat 20 Januari lalu. Kapolres Cianjur, Doni Hermawan mengatakan saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara selesai dirinya menyerahkan diri. Menurutnya tersangka yang sudah dilakukan penahanan tersebut berdasarkan dari beberapa barang bukti dan atas pertimbangan penyidik sehingga dilakukan penahanan. Akibat ulahnya yang berselingkuh dengan Nur 23 tahun, Kompoldi dimutasi ke bagian pelayanan markas Yanma Polda Metro Jaya. Nur merupakan penumpang Audi A6 yang menabrak Selvi Amalia Nuraini, mahasiswa Universitas Surya Kencana, yang sebelumnya mengaku sebagai istri kedua dari Kompoldi. Namun belakangan diketahui Nur merupakan selingkuhan dari Kompoldi. Sehingga Kompoldi ditahan di Patsus dan kini dimutasi ke bagian Yanma Polda Metro Jaya. Mutasi Kompolda tertuang dalam surat telegram Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran nomor ST garing 41 garing 1 Romawi garing KEP garing 2023 yang terbit pada Selasa 31 Januari 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan Kompol D memiliki nama lengkap Kompol Dwi Yuniar Mukti Setiawan. Dalam surat tersebut, Kompol D sebelumnya menjabat sebagai Kanit 2 Subdit 4 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang kemudian dipindahkan sebagai perwira menengah atau Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
Pemindahan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan Kompol D terkait kasus perselingkuhannya dengan Nur. Pemeriksaan Kompol D atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya masih terus dilakukan oleh penyidik bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya. Diberitakan sebelumnya, Komisaris Polisi D atau Kompol D, anggota Polda Metro Jaya kedapatan melanggar kode etik karena berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Nur 23 tahun. Keduanya mengaku telah menikah secara siri. Nur muncul ke publik setelah mobil Audi yang ditumpanginya melakukan tabrak lari terhadap Selvi Amalia. Keterangan Nur soal kasus ini kemudian membongkar pula hubungannya dengan seorang perwira polisi berinisial Kompol D. Pasalnya, kendaraan Nur menabrak Selvi saat setengah berada di rangkaian para pejabat Polda Metro Jaya. Nur mengaku dapat bergabung dengan rangkaian tersebut karena mendapatkan izin dari suaminya yakni Kompol D. Dari situlah penyidik bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya mengendus adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kompol D. Kompol D atau yang memiliki nama lengkap Kompol Dwi Yuniar Mukti menjadi sorotan seusai munculnya Nur 23 tahun yang mengaku sebagai istri keduanya. Namun belakangan diketahui Nur merupakan selingkuhan dari Kompol D yang dinikahinya secara siri. Lantas siapa sosok Kompol D? Kompol D merupakan anggota polisi di Polda Metro Jaya yang bertugas sebagai Kanit 2 Subdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelum akhirnya ia dimutasi ke perwira menengah atau Pamen Yanma karena memiliki dua istri. Di awal jabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Jatinegara. Wilayah Jatinegara di Jakarta Timur adalah salah satu yang rawan kejahatan. Namun, Dwi dianggap berhasil melaksanakan tugas dengan baik sehingga ditarik ke Polda Metro Jaya. Dari sisi kepangkatan, pangkat Kompol yang disandang Dwi Yuniar merupakan pangkat untuk perwira menengah tingkat 1. Dwi merupakan putra dari pasangan Budaryanto dan Atik Setiati. Dwi berasal dari keluarga yang sederhana di mana orang tuanya berprofesi sebagai guru SD. Sebelumnya, Kompol D memiliki keinginan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Niatnya itu ia tanamkan sejak ia mulai bergabung dalam anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Diketahui Dwi merupakan Paskibraka nasional asal Jawa Tengah dan bergabung dengan Paskibraka Pertiwi. Pada 17 Agustus 2004 silam, Dwi dan timnya berkesempatan menurunkan bendera merah putih di Istana Presiden pada acara HUT RI ke-59. Saat itu, Dwi bertugas sebagai penarik bendera shift sore dan disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri kala itu. Setelah melaksanakan tugasnya menurunkan bendera, Dwi Yanuar beserta timnya dikirim ke Australia untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Bahkan Paskibraka Pertiwi juga berkesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih di Canberra. Pengalaman yang diperolehnya dari Paskibraka itulah yang kemudian mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan memilih masuk ke kepolisian. Paskibraka itulah yang menumbuhkan jiwa nasionalis dari Dwi. Berbekal pelatihan yang ia peroleh selama bergabung dalam Paskibraka, Dwi kemudian memberanikan diri masuk ke Akademi Kepolisian. Meski tak memiliki latar belakang dari keluarga polisi manapun maupun TNI, Dwi akhirnya berhasil masuk Akpol dan lulus pada tahun 2009. Sebelumnya, Nur muncul ke publik memberikan keterangan terkait kecelakaan yang menewaskan Selvi Amalia. Nur merupakan penumpang dalam mobil yang melindas Selvi. Ia juga menyuruh sopirnya untuk masuk ke dalam rombongan mobil polisi yang menuju TKP pembunuhan berantai di Cianjur. Seusai tabrak lari ini mencuat, Selvi memberikan keterangan bahwa ia merupakan istri dari Kompol D atau Kompol Dwi Yanuar Mukti Setiawan. Namun Polri mengungkapkan bahwa Selvi bukan ibu Bayangkari, namun berstatus kenalan dari Kompol D. Setelah itu mencuat kabar perselingkuhan Kompol Dwi dengan Nur. Nur disebut selingkuhan Kompol Dwi, namun kenyataannya Nur telah menikah siri dengan Kompol D. Kompol D juga mengakui bahwa Nur merupakan istri sirinya. Pengakuan Kompol D soal Nur disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan.
Ramadan mengatakan kasus kecelakaan yang menewaskan Selvi Nuraini ditangani oleh Polres Cianjur. Sementara kasus di luar kecelakaan sudah ditangani oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Nur dan Kampolde memiliki hubungan istimewa sejak 8 bulan lalu atau tepatnya sejak April 2022. Hana, seorang TKW korban penggandaan uang pembunuhan berantai Wawan CS, membuat laporan ke Polres Cianjur karena mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Hana mendatangi Mapolres Cianjur pada Selasa 31 Januari sekira pukul 2:10 malam waktu Indonesia Barat. Kepada awak media, Hana mengatakan dirinya tertipu oleh praktik investasi palsu yang ditawarkan oleh Wawan. Sejak tahun 2018, Hana sering menginvestasikan sejumlah uang ke Wawan yang mengirimkan uang ke rekening Dede hingga 2021 dengan total mencapai 100 juta rupiah. Pengiriman uang dilakukan secara bertahap hingga Hana mengalami banyak kerugian. Paling besar nominalnya yang dikirimkannya yakni 2 juta rupiah, namun total kerugiannya mencapai 100 juta rupiah. Hana mengaku tidak merasa curiga kepada Won karena korban lain bernama Siti Fatimah kerap meyakinkannya. Kepada Hana, Siti mengaku kerap kali melihat Won menggandakan uang. Ia diajak oleh Siti, Hana kemudian juga tahu kalau rekannya bernama Yeni juga ikut berinvestasi. Yang mengatakan ternyata investasi tersebut tidak lain merupakan sebuah penipuan. Ketika dirinya pulang, uang investasi dan keuntungan yang ditawarkan tidak pernah terbukti. Setiap dirinya menagih, Won CS selalu membuat alasan. Hana berharap uang selama ia bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2017 hingga 2021 yang dikirimkan ke pelaku bisa kembali. Yang berharap uangnya kembali karena hal tersebut merupakan hasil jerih payahnya selama bekerja sebagai TKW. Sementara itu, jumlah korban penipuan Wawon atau pembunuhan berantai melapor ke Mapolres Cianjur. Selain Hana Aslem yang juga korban penipuan Wawon mengungkapkan ia tertipu hingga sebesar 218 juta rupiah. Uang tersebut dikirimkan sejak tahun 2016 hingga 2002 yang dilakukan secara bertahap.
Saat Aslem masih menjadi PMI di Dubai, hampir setiap bulan maksud kami mengirimkan uang kepada Wawan melalui rekening Dede sebesar 2 juta rupiah selama 6 tahun. Aslem mulai mengirim sejumlah uang tersebut berawal ketika ia bertemu dengan Yeni saat sesama menjadi TKW di Dubai. Selain itu, dirinya berharap uang yang sempat dikirimkannya kepada Wawan dapat kembali dan orang yang menipu dirinya bisa dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dua korban penipuan atau penggandaan uang secara supranatural (ONCS) melaporkan kasus tersebut ke Polres Cianjur. Keduanya adalah Hana dan Aslem yang merupakan tenaga kerja wanita atau TKW. Korban Hana mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Kepada awak media, Hana mengatakan dirinya tertipu oleh praktik investasi palsu yang ditawarkan oleh ONCS. Sejak tahun 2018, Hana sering menginvestasikan sejumlah uang ke Wawon yang mengirimkan uang ke rekening Dede Solehudin, rekan dari Wawon, hingga 2021 dengan total mencapai 100 juta rupiah. Pengiriman uang dilakukan secara bertahap hingga Hana mengalami banyak kerugian. Paling besar nominal yang dikirimkannya yakni 2 juta rupiah, namun total kerugiannya mencapai 100 juta rupiah. Hana mengaku tidak merasa curiga kepada Wawan karena korban lain bernama Siti Fatimah kerap meyakinkannya. Kepada Hana, Siti mengaku kerap kali melihat Wawan menggandakan uang. Saat ia diajak oleh Siti, kemudian Hana juga tahu kalau rekan yang bernama Yeni juga ikut berinvestasi. Yang mengatakan ternyata investasi tersebut tidak lain merupakan penipuan semata. Ketika dirinya pulang, uang investasi dan keuntungan yang ditawarkan tidak pernah terbukti. Setiap dirinya menagih, Won CS, yakni Dede Solehudin dan Solihin alias Duloh selalu membuat alasan. Hana berharap uang selama ia bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2017 hingga 2021 yang dikirimkan ke pelaku bisa kembali. Ia hanya berharap uangnya kembali karena hal tersebut merupakan hasil jerih payahnya selama bekerja sebagai TKW. Sementara itu, Aslem yang juga korban penipuan Wawan mengungkapkan ia tertipu hingga sebesar 218 juta rupiah. Uang tersebut dikirimkan oleh Aslem sejak tahun 2016 hingga 2002 yang dilakukan secara bertahap. Saat Aslem masih menjadi PMI di Dubai, hampir setiap bulan mengirimkan uang kepada Wawan melalui rekening Dede sebesar 2 juta rupiah selama 6 tahun. Aslem mulai mengirim sejumlah uang tersebut berawal ketika ia bertemu dengan Yeni saat sesama menjadi PMI di Dubai. Selain itu, dirinya berharap uang yang sempat dikirimkan ke Wawan dapat kembali dan orang yang menipu dirinya bisa dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelakuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai berbeda. Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono mengatakan perbedaan tersebut bisa dilihat ketika Megawati bertemu dengan Gibran. Megawati tampak rileks dan menggandeng lengan Gibran saat dijemput di bandara. Gestur berbeda terlihat saat Megawati bertemu dengan Ganjar. Ia mencontohkan seperti pertemuan Ganjar di acara pelantikan Wali Kota Semarang, Megawati terlihat tidak rileks. Tampak duduk antara Megawati dan Ganjar terlihat kikuk seperti tidak rileks.
Menurutnya, hal itu menunjukkan jika peluang Ganjar dicalonkan menjadi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan masih belum jelas. Apalagi ada nama Puan Maharani yang saat ini juga digadang-gadang bakal mencalonkan diri menjadi calon presiden 2024. Sehingga ia menilai kehadiran Megawati di pelantikan wali kota Semarang tak terkait dengan capres PDI Perjuangan. Menurutnya, kedatangan Megawati bukan untuk menebus perlakuan Megawati kepada Ganjar saat perayaan ulang tahun PDI Perjuangan di Jakarta beberapa waktu lalu. Apalagi pertemuan antara Ganjar dan Megawati saat pelantikan wali kota Semarang merupakan pertemuan yang formal. Di sisi lain, Gibran memberikan tanggapan selepas dirinya digandeng Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Wali Kota Solo Gibran mengaku bukan kader berpredikat istimewa. Gibran mengatakan kedekatannya dengan Megawati sudah terjalin sebelum masuk ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Seperti diketahui, Gibran kembali digandeng Megawati seusai menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu pada Senin 30 Januari lalu. Sebelumnya, Gibran juga sempat digandeng Megawati saat resepsi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono pada Desember 2022 lalu. Terkait adanya anggapan sebagai aset penting di bawah perlindungan Megawati, Gibran membantahnya. Gibran juga menepis adanya perlindungan dari gempuran konflik di internal PDIP yang menyebutkan dalam tubuh PDIP tidak ada kubu-kubu. Anak anggota DPRD Wajo Zainuddin Ambosaro, Aan Saputra, resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan tukang parkir pada Rabu 1 Februari. Kasus penganiayaan tersebut terjadi di depan toko di Jalan Andi Pagaru, Kelurahan Tedaupu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada Senin 30 Januari lalu. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kabupaten Wajo AKBP Theodorus membenarkan hal tersebut. Theodorus mengatakan pelaku ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Selain dikenakan pasal 351 ayat 1, An juga terancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Yang menyampaikan saat ini tersangka sudah ditahan di Mapolres Wajo. Sebelumnya, kasus penganiayaan tukang parkir oleh anak anggota DPRD Wajo pada Senin 30 Januari masih menjadi topik hangat di media sosial. Pelaku Saputra merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo, Zainuddin Ambosaro. Sang ayah merupakan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Wajo utusan Partai Golkar, yang mengaku akan menyerahkan kasus yang melibatkan anaknya itu ke pihak kepolisian. Namun pihaknya mengupayakan agar bisa menempuh jalan damai. Sementara itu diketahui korban bernama Suwardi 48 tahun warga Jalan Haji Andi Ninong, Kelurahan Watalipu, Kecamatan Tembe, Kabupaten Wajo, yang menyampaikan awalnya pelaku hendak mendatangi salah satu pesta perkawinan dan memarkirkan kendaraannya di depan toko di lokasi tersebut. Korban pun memberitahu Aan untuk tidak memarkir kendaraan di depan toko tersebut dengan alasan dapat mengganggu akses pengunjung lainnya. Akan tetapi pelaku tetap memarkirkan kendaraan di tempat tersebut meskipun sudah disampaikan oleh korban. Polda Metro Jaya melakukan pertemuan dengan orang tua dari Hasya, mahasiswa UI yang menjadi tersangka setelah meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan mobil milik pensiunan polisi. Ibu Hasya, Dwi Safira, menyebut dalam pertemuannya dengan Kapolda Metro Jaya pada Rabu 1 Februari, ia hanya ingin menuntut keadilan bagi putranya. Karena putranya yang menjadi korban meninggal dalam tragedi kecelakaan tersebut harus menjadi seorang tersangka. Padahal putranya sudah meninggal dunia dan jatuh sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut, Dwi menyebut sebelumnya ia masih bingung harus berbicara kemana setelah anaknya menjadi tersangka. Kemudian setelah mendapat undangan dari Kapolda Metro Jaya untuk bertemu, ia pun bersyukur. Kesempatan yang Dwi dapatkan untuk bertemu Kapolda Metro Jaya pun digunakannya untuk menumpahkan isi hati, serta bercerita secara langsung terkait detail tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa putranya Hasya. Dwi bersyukur pertemuannya dengan Kapolda Metro Jaya bisa berjalan dengan sempurna. Kedepannya ia akan menyerahkan kembali kasus kecelakaan yang melibatkan putranya kepada tim kuasa hukumnya.
Polda Metro Jaya akan melakukan proses rekonstruksi ulang terkait kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Atala Syaputra yang melibatkan seorang purnawirawan Polri AKBP Eko Setiabudi Wahono. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnuandiko mengatakan bahwa rekonstruksi kasus tersebut akan dilakukan pada Kamis 2 Februari 2022. Lanjut Trunoyudo, dalam proses rekonstruksi itu nantinya pihak Polda Metro Jaya melalui Direktorat Lalu Lintas akan menggunakan metode dengan melibatkan beberapa pakar dan para pihak. Selain itu dijelaskannya juga proses rekonstruksi kasus kecelakaan tersebut pihaknya akan menerapkan scientific crime investigation dan adanya pelibatan kolaborasi intraprofesi. Dalam proses rekonstruksi, polisi pun dikatakan Trunoyudo juga mengundang keluarga Hasya untuk turut hadir dalam agenda itu dan sudah melakukan komunikasi dengan keluarga tersebut. Perihal hal tersebut, pihaknya menegaskan membuka ruang seluas-luasnya untuk setiap pihak yang ingin mengawal kasus tersebut sehingga tercipta suatu komunikasi yang dinamis. Di sisi lain, keluarga Hasya Atala Syaputra belum memastikan hadir dalam proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang akan digelar Polda Metro Jaya pada Kamis 2 Februari. Hal itu diungkapkan kuasa hukum keluarga Hasya Gita Paulina seusai memenuhi undangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, membahas kasus kecelakaan Hasya Atala. Adapun dalam pembicaraan dengan Kapolda dijelaskan Gita, pihak keluarga masih berfokus pada penanganan kasus hukum tersebut. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan semua. Seperti yang rekan-rekan tahu dari beberapa hari yang lalu, mungkin banyak rekan-rekan yang sudah mengundang saya. Saya pun juga sudah ada di beberapa stasiun TV dan ada di beberapa radio juga sudah mengutarakan bahwa kami hanya ingin menuntut keadilan untuk putra kami, di mana saat ini putra kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal putra kami sudah meninggal dunia dan jatuh sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemarin kami masih bingung kemana harus kami berbicara. Tapi alhamdulillah pagi ini kami mendapatkan undangan dari Bapak Direktur Kapolda untuk berbicara langsung menumpahkan isi hati kami. Curhat langsung dengan situasi. Maaf sekali bukannya saya arang ke kamera, tapi tanpa kamera. Jikalau ada kamera mungkin seperti ini pasti ada timbul pertanyaan, nanti mungkin maksud kami bergeser. Alhamdulillah tadi berjalan dengan sempurna untuk kegiatan kedepannya saya serahkan kembali kepada tim kuasa hukum kami. Baik rekan-rekan, sekali lagi Polda Metro Jaya turut berbela-sungkawa. Ini menjadi keprihatinan, artinya dalam proses hukum tentu dinamikanya sangat cepat. Ya. Kemudian dalam tadi disampaikan prosedur administratif tadi, itu juga sempat bukan perbedaan ya, tetapi ada yang diterima oleh pihak keluarga dalam bentuk catatan administratif. Tentu ini menjadi suatu masukan, koreksi yang tentu akan dipelajari oleh Bapak Kapolda Metro Jaya dan itu menjadi catatan penting yang nantinya untuk sebagai langkah tindak lanjut berikutnya. Dan besok dari penyidik Direktorat Lalu Lintas bersama-sama dengan interprofesi, kemudian juga dengan para pakar, ya, para pihak, ini juga kita lakukan rekonstruksi sebagai wujud transparansi dan bisa diikuti juga dengan teman-teman media. Saya rasa itu dulu. Keluarga menyampaikan unek-unek apa yang mereka alami selama penanganan perkara Hasya. Juga kami menyampaikan secara hukum seperti apa yang kami peroleh dan suasananya lebih terbuka dan sangat berimbang. Transparan dan saya terus terang surprise juga bahwa Kapolda dapat menerima dengan apa ya, lebih berimbang ya fakta-fakta yang kami berikan, dan bahkan
ada komitmen yang sangat tegas, sangat baik yang kami peroleh, yang kami percaya ini bisa menjadi titik terang bagi penyelesaian kasus ini, terutama terkait yang tadi pihak keluarga sampaikan, yaitu keluarga itu sangat mendambakan agar status Hasya ini sebagai tersangka dipulihkan, sehingga martabat keluarga juga dipulihkan, gitu. Karena bagaimanapun ini ganjalan yang sangat besar, termasuk hal-hal lain agar ada pemeriksaan perkara pidana ini secara lebih adil dan lebih transparan dan akuntabel. Nah itu ya kira-kira yang disampaikan, yang kami Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali menegaskan bahwa partainya sampai detik ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal ini disampaikan Surya Paloh selesai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat pada Rabu 1 Februari. Pernyataan Surya Paloh mencuat di tengah isu rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahannya. Nasdem sangat berkepentingan terhadap keberhasilan rakyat Indonesia. Surya Paloh menyatakan Nasdem tetap akan mendukung Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan seluruh produk administrasi pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir. Seperti diketahui, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebelumnya di Istana Presiden pekan lalu. Pertemuan itu mengemuka di tengah isu reshuffle atau perombakan kabinet. Kabar reshuffle itu dikaitkan dengan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebut-sebut kurang harmonis pasca ditetapkannya Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Termasuk langkah politik Partai Nasdem di DPR yang dianggap mulai tidak sejalan dengan pemerintah seperti saat fraksi Nasdem abstain dan tidak mendukung RUU IKN. Namun fakta terbaru, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah bertemu. Tidak diketahui apa yang menjadi materi pembahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh. Tapi yang pasti pertemuan tersebut tidak membuat reda isu Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet. Dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin, Surya Paloh memiliki 3 orang kader Partai Nasdem yang ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo. Pertama yakni Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercatat membantu tugas Presiden Joko Widodo sejak periode pertama kepemimpinannya. Lalu Syahrul Yassin Limpo yang bertugas menjadi Menteri Pertanian dan Johnny G. Plate yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Melakukan reshuffle kabinet memang menjadi hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Jokowi tercatat sudah melakukan reshuffle kabinet sebanyak 7 kali untuk 8 tahun pemerintahannya. Pada setiap reshuffle yang dilakukan, Presiden Joko Widodo tercatat selalu memilih waktu pada hari Rabu Pon. Ya, dalam suasana menjelang pemilu memang multi tafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tapi yang jelas bahwasanya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktu yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit lebih ya. Saya tidak melihat ada perubahan, suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam pemaham komunikasi, ya, yang biasanya terjadi. Jadi ini yang pertama. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Tapi yang saya tahu bahwasanya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya, agak sejuk kita begitu. Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat,
tapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdanana, beserta tim tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.